Halo guys, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, saat dimana Lee Gun memeluk ayahnya lalu mengajaknya masuk ke dalam. Ada dayang Ibu Suri mengintip ke kediaman raja melihat keadaan raja. Tapi untungnya posisi raja digantikan oleh kepala Qasim, sehingga dayang tidak curiga dan keluar lagi. Kembali ke Lee Gun dan raja, Lee Gun bertanya bagaimana keadaan ayah. Ayahnya berkata, aku baik-baik saja, berkat kamu ayah bisa sembuh. Lee Gun menjawab, yang menyembuhkan ayah bukan aku, tapi Nona Myung Yun. Tapi dia adalah putri Choi Sang-rok ayah. Dan raja menjawab, iya ayah sudah tahu. Walaupun ayah tidak bisa bangun dan bergerak, tapi ayah bisa mendengar semuanya. Flashback pada saat Dosung menangis meminta ayah bangun, dan kamu bahkan bertengkar dengan Dosung, dan ayah mendengar semuanya. Lee Gun kaget mendengarnya dan meminta maaf kepada ayahnya. Ayah, aku ingin meminta permintaan kepada ayah untuk Nona Myung Yun. Iya, ayah tahu walaupun ayahnya jahat kepada kita, ayah tidak akan menghukumnya karena ayah tahu dia yang telah menyelamatkan ayah. Lee Gun senang mendengarnya dan berterima kasih kepada ayahnya. Lee Gun berkata kita harus segera memberitahu Dosung ayah kalau ayah sudah sembuh. Ayah menjawab, jangan putraku. Kita semua tahu kalau Dosung dikelilingi musuh kita saat ini. Kamu sudah lupa. Ingat sekretaris kerajaan kita dulu lenyap. Jangan sampai terulang lagi. Kamu harus menipu sekutumu dulu untuk menipu musuhmu. Lee Gun menjawab, benar, tidak apa-apa ayah. Tidak apa-apa putraku. Kali ini kamu tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Apakah kamu mengerti? Baik ayah. Ayah dan kamu harus segera menemui orang-orang di fraksi Namin. Iya ayah, kejadian yang menimpa kakek membuat mereka marah. Untuk mendakwa kakeknya Dosung dan Choi Sang-rok, aku meminta mereka membuat petisi. Apa ayah berencana menyerahkan kendali kepada mereka? Ayah harus segera menemui mereka. Untuk mengubah faksi dominan di pengadilan, ayah akan mengganti faksi Soin menjadi faksi Namin. Ayah harus mengambil resiko itu walaupun faksi itu masih ada orang-orang setia dari raja terdahulu. Tetapi untuk menangkap Ibu Suri, Choi Sang-rok dan kakeknya Dosung, ayah harus ambil langkah ini. Lee Gun bertanya bagaimana dengan Ibu Suri, apa ayah akan berencana memaafkannya? Ayahnya menjawab tidak, terlalu jauh untuk memaafkannya. Kondisi ayahnya belum sehat, tetapi memaksakan diri karena rindu dengan putranya dan ingin segera menyelesaikan masalah. Jadi raja bertahan sebisa mungkin bicara dengan Lee Gun sampai terbatuk-batuk terus guys, dan berkata malam ini ayah ingin kamu ikut dengan ayah. Ayah berencana memanggil pemburu harimau ke istana untuk menjatuhkan mereka. Dan sekarang mereka berada di peternakan kuda militer di Paju. Kita harus segera pergi malam ini. Lee Gun menjawab, jangan ayah, dengan kondisi ayah sekarang membutuhkan waktu. Alangkah lebih baik ayah menulis surat saja biar aku yang mengantarkannya ke sana. Mereka tidak akan percaya putraku, itu surat dari ayah karena mereka tahunya ayah masih terbaring sakit. Jadi dengan bertemu mereka langsung itu akan membuat mereka percaya. Tapi aku takut dengan kondisi ayah, aku takut di perjalanan memburuk. Lalu raja diperiksa Myung Yun. Pada saat diperiksa, raja tersenyum terus melihat Myung Yun. Lalu Myung Yun pun memberitahu kalau kesehatan raja tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya nadinya saja yang sedikit lemah. Namun Lee Gun memberikan kode harus bilang jangan, karena Lee Gun takut kenapa-napa dengan ayahnya guys. Lalu Myung Yun berkata lagi, namun lebih baik yang mulia raja berhati-hati untuk sekarang. Raja berkata, kamu terlalu khawatir. Jadi bagaimana menurutmu di perjalanan kita? Kita bawa saja Nona ini ikut dengan kita. Maukah kau ikut dengan kami Nona? Myung Yun sebelum menjawab melihat Lee Gun dulu guys. Lalu berkata, baik yang mulia. Tuh kamu lihat kan ada tabib yang tahu betul kondisi ayah. Jadi kita harus bergegas pergi sekarang.
Dan mereka pergi menuju Paju menggunakan kuda. Raja, Li-gun, Myung-yun, pengawal raja, dan Mo-baek gapsok guys. Saat di perjalanan, raja kecapean dan kesakitan. Jadi mereka beristirahat dulu. Lalu Myung-yun memeriksanya dan berkata kondisi yang mulia kecapean dan tidak begitu baik, jadi harus beristirahat total. Raja berkata tidak bisa, pemburu harimau akan segera meninggalkan Paju, jadi kita harus sampai sebelum itu. Kalau tidak, mau atau tidak mau, ayah harus kembali ke kamar ayah dan berbaring terus seperti orang sakit dan tidak berdaya. Walaupun ayah hanya bisa mendengar dan tahu apa yang terjadi, tapi ayah tidak bisa bergerak sama sekali. Daripada hidup seperti itu terus dan menderita, lebih baik ayah pergi saja selamanya. Lalu Li-gun meminta maaf kepada ayahnya berkata, aku sebagai putra telah gagal melindungi ayah, maafkan aku ayah. Lalu Ibu Suri dan Choi Sang-rok berbicara. Ibu Suri bertanya, kamu ada mengirim surat kepada pemburu harimau? Choi Sang-rok menjawab, iya benar. Karena aku tahu dengan pasti penasihat kiri akan menyingkirkan kita kalau Pangeran Do-sung menjadi putra mahkota. Jadi kita butuh senjata untuk melawannya. Apa kamu yakin pemburu harimau akan membantu kita dan mematuhi kita? Sepengetahuan aku, pemimpinnya hanyalah tipikal pejabat militer. Dia tidak tertarik dengan politik. Jadi jika dia melihat surat yang aku kirim, itu ada cap segel kerajaannya, dia akan percaya kita dan mematuhi kita. Karena kondisi yang mengharuskan raja beristirahat dulu, tapi ayahnya memberikan Li-gun kesempatan untuk pergi dulu sendiri dengan membawa surat darinya. Tapi sebenarnya raja ragu, pasti pemimpin mereka tidak akan mempercayai Li-gun membawa surat tanpa segel kerajaan. Karena mereka tahunya raja masih terbaring sakit. Dan raja khawatir, justru takut Li-gun kenapa-napa. Lalu raja memberikan suratnya dan memberikan mahkota kunci rambutnya yang terbuat dari emas. Li-gun berterima kasih dan meminta ayahnya untuk mempercayainya. Ayahnya berkata, hati-hati putraku. Lalu Li-gun berangkat guys, pamit ke raja dan Myung-yun. Namun Myung-yun berkata ke Mo-baek, kamu pergilah dengan putra mahkota, bantu dia, tolong lakukan demi aku. Karena permintaan Myung-yun, akhirnya menjawab baiklah nona, dan mereka pergi. Raja memanggil Myung-yun dan berkata, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, naiklah kemari. Setelah Myung-yun naik dan memberi hormat kepada raja, lalu raja memandangi wajah Myung-yun dan berkata, alam semesta sungguh kejam. Kenapa wanita baik berhati lembut sepertimu harus menjadi putri dari seorang Choi Sang-rok? Dan Myung-yun hanya diam saja guys. Setelah mereka tiba di perkemahan pemburu harimau, mereka berencana untuk masuk. Tetapi ternyata mereka sudah dikepung oleh pemburu harimau. Dan pemburu harimau berkata, siapa kalian? Gapsok menjawab, dia adalah Pangeran Susung. Beri hormat kepada Pangeran Susung sekarang. Lalu pemimpinnya dan Li-gun berbicara. Li-gun memberikan surat dari raja dan pemimpinnya berkata, yang aku tahu raja masih terbaring sakit. Li-gun memberikan mahkota kucir emasnya dan berkata, raja sudah sembuh, hanya saja dia menyembunyikannya karena ada pengkhianat. Kamu harus mempercayaiku. Lalu pemimpin itu berkata lagi, aku harus membicarakan dan mempertimbangkannya bersama pemimpin yang lainnya. Beri aku waktu sebentar dan tunggu. Lalu pemimpin itu keluar dan dia berbicara dengan pemimpin lainnya. Kita sudah menerima surat dari Ibu Suri dan bahkan ada segel kerajaannya. Jika memang raja sudah pulih, kenapa tidak datang langsung bertemu kita, justru menyuruh Pangeran Susung dan memberikan surat diam-diam. Kita seharusnya jangan percaya begitu saja kepada Pangeran Susung dan bertindak gegabah dan belum tahu kebenarannya. Nanti kita bisa seperti Tuan Jang Yun-muk, kakeknya Pangeran Susung sendiri, nanti dituduh berkhianat. Jadi bilang saja tanpa ada raja kita tidak bisa mempercayai siapapun. Lalu Gapsok berkata, yang mulia sepertinya ada yang aneh. Mereka menyembunyikan sesuatu sepertinya. Dan benar guys, apa yang dikatakan raja, mereka tidak akan mempercayainya kalau raja tidak datang langsung.
Mereka hanya akan percaya terhadap titah dan segel kerajaan. Lalu mereka mengepung Pangeran Susung dan berusaha menangkapnya. Li Gun, Mo Baek, dan Gapsok keluar. Li Gun berkata jangan melenyapkan siapapun. Jadi mereka melawan, berusaha tidak melenyapkan siapapun. Dan mereka bertarung guys. Li Gun melawan mereka dan Li Gun juga jago bela dirinya. Gapsok juga berusaha melawan, begitupun juga Mo Baek. Setelah grup pasukan pertama kalah, pemimpinnya memanggil lagi prajurit lain untuk melawan mereka dan mengepung mereka. Gapsok berkata jika Yang Mulia Raja tahu kalian telah menghina Pangeran Susung seperti ini, maka kalian akan dicap sebagai pengkhianat tingkat tinggi. Lalu pemimpin satunya berkata, kami hanya akan menuruti perintah Ibu Suri. Kalian jangan takut, cepat tangkap mereka dan lempari jaring. Li Gun bertanya, apakah Ibu Suri yang memerintahkan semua ini? Pemimpinnya menjawab, iya benar, kami mendapatkan surat dari Ibu Suri yang bercap segel kerajaan. Jadi kami harus berhati-hati mengeluarkan perintah militer. Jadi kami tidak mempercayai siapapun tanpa cap resmi kerajaan atau raja sendiri yang datang kemari. Pada saat mau dilempari jaring, ada seseorang berteriak berkata hentikan semuanya. Dan akhirnya raja melanjutkan perjalanan kembali guys ke sini karena raja sudah tahu pasti akan begini jadinya. Setelah raja maju dan pada saat pemimpin pemburu harimau mengenali raja, dia langsung berlutut dan memberi hormat. Dan semua pengikut mengikuti pemimpinnya untuk berlutut. Raja berkata, pemburu harimau, dengarkan aku. Negara ini sedang dalam kekacauan karena di istana banyak dikuasai oleh pengkhianat. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara kita, maukah kalian membantuku menjatuhkan para pengkhianat itu? Pemimpinnya menjawab, baik Yang Mulia. Lalu raja memerintahkan mereka untuk berdiri kalian sekarang, dan akan kupanggil kalian dengan sebutan pengawal setiaku. Lalu pemimpin mereka bersorak, hidup raja, hidup raja. Dan Li Gun, Mo Baek, dan Gapsok tersenyum semuanya. Raja dan Li Gun terharu guys. Lalu raja kembali ke istana dan berbaring lagi di tempat tidurnya. Raja berpesan ke Panglima Raja hati-hati untuk pejabat militer yang akan memasuki istana utama. Aku akan baik-baik saja di sini dan menahan rasa sakitnya sedikit. Lalu raja beristirahat guys dan Kasim menjaganya. Beralih ke kakeknya Dosung berbicara dengan Dayang Ratu dan berkata sebelum mereka bertindak aku harus lebih dulu bertindak. Kakeknya Dosung dan Menteri Yun mempunyai rencana untuk melenyapkan raja guys dengan menyuruh Dayang Ratu ini agar supaya Dosung cepat naik tahta dan mengiming-imingi Dayang ini menjadi kepala Dayang. Lalu Dayang itu keluar. Kakeknya Dosung berkata dia memang tidak pintar, tapi dia termasuk lihai. Takutnya dia akan menyebabkan masalah nanti. Dia menjadi tidak berguna setelah dia melakukan tugasnya baru nanti kita singkirkan. Tetapi Dayang justru berpikir meminta perlindungan kepada Choi Sangrok dan menceritakan yang menjadi keinginan kakeknya Dosung. Karena Dayang ini pun tahu sifatnya aslinya kakek Dosung, dia akan menyingkirkan siapapun jika sudah tidak berguna. Dayang berkata kakeknya Dosung menyuruhku untuk melenyapkan raja menggunakan racun ini. Ibu Suri dan tabib Choi kaget. Lalu Dayang itu keluar. Namun pada saat keluar, pengawalnya Dosung, Choldu, melihatnya dan melaporkannya kepada Dosung. Melapor bahwa Dayang Ratu baru saja keluar dari istana Ibu Suri dan saya melihatnya oleh kepala saya sendiri. Dan Dosung kaget mendengarnya. Pengawalnya berkata, tuh kan pangeran, bukan aku pengkhianatnya tapi Dayang Ratu. Yang disebutkan Pangeran Susung bukan aku pangeran. Dosung menjawab, diam kamu, cepat bawa dia kemari. Setelah dibawa ke Dosung, Dosung berkata, aku sudah memperingatkanmu. Jika mau membuat kesalahan lagi aku akan melenyapkanmu. Dan Dosung mengeluarkan pedangnya. Lalu Dosung bertanya, kamu untuk apa dari istana Ibu Suri? Cepat beritahu aku. Lalu Dosung meminta pengawalnya menggeledahnya. Lalu Choldu menemukan bubuk itu. Pengawalnya berkata, kan benar, kamu mata-matanya dasar wanita licik, dan memperlihatkan bubuknya kepada Dosung. Dosung bertanya, ini apa? Dayang hanya diam saja. Lalu Dosung berkata, aku mau kamu meminum bubuk ini kepada kamu, supaya kamu mau bicara.
Tapi Dayangnya berteriak dan justru memberitahu kalau itu diberi oleh Choi Sang-rok. Lalu Dosung bertanya, iya tapi buat siapa? Jawab aku, apa buat kakak Ligun?